Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Happy Sunday buat kita semua. Yes, boleh kita berikan tepuk tangan buat setiap kita yang sudah hadir pagi ini. Welcome, selamat datang di rumah Tuhan. Happy Sunday sekali lagi. Saudara, Bapak Ibu, pagi ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Amin saudara. Berkali kita jatuh, bikin kecewa, ya kan? Sometimes kita kecewa sama diri sendiri, bahkan up, down, tapi Tuhan tetap terima kita padanya. Tuhan yang luar biasa, pagi ini saudara kita datang buat menyembah Dia. Tuhan yang luar biasa dan kasih karunia-Nya saudara
ada buat kita pagi ini. Amin. Yes. Karena itu boleh nggak saya undang Bapak Ibu Saudara buat bangkit berdiri dan berikan salam kanan kirinya, bilang yuk bangkit lagi dan jadilah berkat. Yuk bangkit lagi jadi berkat. Bangkit lagi jadi berkat. Bangkit. Yes. Ya. Dan boleh nggak sekali lagi cukup bilang kanan kirinya aja ya, gak usah depan belakang, kanan kiri aja. Tuhan Yesus mengasihimu gitu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Dan hari ini ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. So pastikan Bapak Ibu Saudara sudah menerima anggur dan juga roti. Cek. Tes. Oh iya, sudah lebih kedengeran ya saudara ya. Saudara nggak ngasih tahu, suaranya nggak kedengeran. Thank you. Ya sekali lagi jadi perjamuan kudus dan boleh kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Kebiasaan ya kalau udah berdiri lupa duduk. Ya oke. Sekali lagi jadi pastikan kita sudah pegang anggur dan juga roti perjamuan kudus sehingga ready buat sesi perjamuan kudus nanti. Dan juga pagi ini spesial karena firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Sebastian Gunadi. Boleh berikan tepuk tangan. Siapakah beliau? Pemilik dari Hotel Green Forest. Ya, oke. Dan kita akan kembali ingatkan kita semua bahwa kita punya 3 kebiasaan atau 3 habit. Yang pertama adalah honor the presence, di mana kita hargai hadirat Tuhan tengah kita. Waktu ini beberapa jam ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan kemudian yang kedua adalah save the word. Pastikan saudara mencatat firman Tuhan untuk belajar melakukannya setiap hari. Setuju ya saudara ya? Sama-sama belajar. Dan yang ketiga adalah be excited. Kita berikan tepuk tangan buat kita semua. Yes. Dan kita buka ibadah kita dengan satu buah ayat Alkitab dari Yesaya 40 ayat 31. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yes. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin saudara. Orang itu adalah kita semua. Amin. Yuk kita pejamkan mata kita dan kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk waktu ini. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kami boleh datang ke ruangan ini, ke hotel ini Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Semuanya karena berkat Tuhan saja. Semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan saja. Karena itu Tuhan Yesus, pagi ini kami mau mengkhususkan waktu ini untuk kami memuji menyembah-Mu Allah yang hidup. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau merendahkan diri kami sehingga Engkau semakin ditinggikan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir, setiap pelayan-Mu yang melayani. Biar kami bersama-sama meninggikan Engkau dan berkat-Mu tercurah bagi kami pagi ini Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang butuh pemulihan Kau pulihkan secara luar biasa. Orang-orang itu yang diberkati itu adalah kami masing-masing pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami siap menyembah-Mu, meninggikan Engkau Bapa. Bahkan nanti kami akan siap juga untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yes, mari saudara, Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, amin. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan Gong Si Faca ya. Masih bulan-bulan tahun baru Imlek. Ya Gong Si Faca, Tuhan memberkati dan kita percaya tahun inilah tahun Tuhan memberkati kita. Tahun Tuhan akan memberkati kita, Tuhan memberikan kita kemenangan. Yes. Ya tahun akan memberikan kita hal-hal yang baik. Amin. Amin. Gong Si Faca, Gong Si Faca. Mari kita naikkan pujian ini, Tuhan mengasihi kita.
Tuhan memberikan nyanyian baru buat kita. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Katakan, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Oh amin. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yes, Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Biar jemaat naikkan pujian ini. Tuhan memberikan, Tuhan yes, Tuhan menyayangi kita. Amin. Yes. Untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang Amin. melihatnya dan menjadi takut, Lalu apa? lalu percaya Kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta, Yesus cinta saya. Oh. Yesus cinta kamu, Cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Kita kan katakan Cu Yesus, Cu Yesus I want, yes. Cu Yesus I need, Cu Yesus I die. Senjing kau suwo, Cu Yesus I want, Cu Yesus I need, Cu Yesus I die. Senjing kau suwo. Sekali lagi, Cu Yesus I want, Cu Yesus I need, Cu Yesus I die. Senjing kau suwo, Cu Yesus I want, Cu Yesus I need, Cu Yesus I die. Senjing kau suwo. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Oh kasihnya seperti sungai. Boleh menari buat Tuhan. Yes. seperti sungai. Di hatiku mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Oh kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir.
Oh mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai. Oh berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, yes. Oh mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir. Oh mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku, amin. Haleluya. Berterima kasih buat berkat Tuhan, berterima kasih buat kasih Tuhan yang luar biasa. Yes. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi terhubung dengan Tuhan kita, karena kasih-Nya yang layak kita terima. Oh Yesus, oh Yesus, kasih-Mu yang layak Bapa. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidup.
berdaulat atas, ku terhubung denganmu. Mari Bapak Ibu saja yang nyanyikan ini. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu. Yes Tuhan, kami mau terhubung Bapa. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu. Yes, Lord. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh Jesus, I love you, I love you, I love you. Yes Bapa, kami cinta Engkau Tuhan. I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after. I love you, I love you, I love you.
Ini kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Haleluya. Shikarabaya rabaka. Shikarabaya rabaya rabaya rabaya. Shikarabaya ra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 . Shikarabaya rabaya 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 rabaya. Shikar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 a. Ini kami Tuhan, kami datang. Shikarabaya rabakaya rabaya. Shikarabaya rabaya rabaya rabaya. Kami menyembahmu Tuhan. Shikarabaya ra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 . Kau yang layak ditinggikan, oh Tuhan. Shikarabaya rabaya rabase. Shikarabaya rabaya rabakaya. Oh Tuhan, kami meninggikan namamu. Kau yang layak dipuji Tuhan. Oh Tuhan. Shikarabaya rabaya rabase. Shikarabaya rabaya rabase. Shikar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 a. Kami rindu Tuhan. Kau yang layak disembah, oh Tuhan. Shikarabaya rabaya rabaya rabase. Shikar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 a. Shikarabaya rabaya rabase. Shikarabaya rabaya 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 se. Shikar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 a. Shikarabaya rabaya rabaya se. Haleluya Tuhan. Ini hati kami Bapa. Oh Tuhan Yesus. Shikarabaya rabakaya rabaya rabaya. Ini hati kami Tuhan. Kami datang menyembahmu. Shikarabaya rabaya rabaya rabaya. Oh. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my
saja yang nyanyikan. I love you Jesus. Kami cinta Engkau Bapa ya. I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after. I love you, I love. Mari Bapak dan Ibu nyanyikan ini. I love you I Tuhan. love you, I love you, Jesus. Yes, Tuhan. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after you. Syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu, karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Kau layak terima hormat, pujian dan sembah kami Tuhan. Biar jemaat ini Tuhan semakin mengenal Tuhan. Biar jemaat ini semakin melihat tanda, mujizat, kuasa. Dan boleh merasakan kehadiran Tuhan di hidup mereka. Terima kasih buat hari ini, hari yang indah ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin, amin. Beri sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Wow, sebelum duduk. Hari ini kita dilayani hari yang spesial. Saya perkenalkan ini Pak Sebastian, orang yang sibuk dan pemilik hotel ini. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk pelayanannya, terima kasih. Dan Pak Sebastian ini orang yang benar-benar generous, orang yang rendah hati. Dan nanti dia akan perkenalkan, kalau kita kenal semakin sayang. Amin. Tuhan berkati, silakan Pak. Shalom, selamat pagi semuanya. Udah bangun, udah seger ya? Nggak ada yang ngantuk lagi.
Oke, hari ini saya diberitahukan untuk tema khotbah hari ini dari si Lese adalah diam dalam hadirat Tuhan. Wah, ini pemilihan tema ini nggak main-main. Nih, diam dalam hadirat Tuhan. Ini bukannya masuk dalam hadirat Tuhan, tapi apa? Diam. Ya, ini satu level lebih tinggi daripada masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kenapa? Banyak orang keluar masuk kan, masuk, keluar lagi, masuk ke dalam hadirat Tuhan, keluar lagi. Tapi ini benar-benar diam dalam hadirat Tuhan. Ya, ini menghadapi tahun yang baru. Waduh, penting sekali. Kita bisa tenang jiwa kita. Kita bisa diam dalam hadirat Tuhan. Kita di tahun ini kalau kita melihat penutupan akhir tahun lalu, semua forecast, semua economic forecast dari segi ekonomi ini nggak begitu bagus. Ya, nggak begitu bagus, benar-benar nggak begitu bagus. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi hampir merata di seluruh dunia itu semua susah. Ya, saya ada anak teman-teman di sana di luar negeri, ini bisa pada nganggur, ya, nggak ada kerjaan. Adik saya tuh tinggal di Amerika juga, udah menetap sono, ini bisa nggak ada kerjaan. Jadi hari-hari ini kita melihat apa yang kita hadapi memang cukup berat, ya. Nah, menghadapi keadaan seperti ini penting kita harus bisa diam dalam hadirat Tuhan. Kalau enggak kita panik. Ya. Kalau kita panik akan lebih lagi menjadi berantakan apa yang kita jalani hidupan kita. Ya. Nah, tapi tadi saya bilang kita harus benar-benar bisa diam dalam hadirat Tuhan. Jangan cuma kita bisa keluar masuk, ya, in and out. Kadang-kadang nih banyak orang pikirannya terbang sana sini. Sebentar percaya, sebentar nggak percaya, ya, gunda gulana, entar tenang, entar khawatir, tenang khawatir, ujungnya apa? Ujungnya ya tenang khawatir, ya kan? Nah, diam dalam hadirat Tuhan. Ada dua komponen hari ini yang saya mau bahas. Bagaimana kita bisa diam dalam hadirat Tuhan? Ya, ini yang ayat saya diberikan. Mazmur 46 ayat 11. Ya. Kita baca yang bagian A dulu. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya. Komponen yang paling terpenting untuk kita bisa diam dalam hadirat Tuhan tadi, ketahuilah, bahasa Inggrisnya know, mengenal. Siapakah yang kita sembah ini? Dia Tuhan Allah. Ini kita harus benar-benar hari-hari ini lebih lagi mengenal kepada Tuhan kita. Makanya di sini dibilang, akulah Tuhan Allah. Ya, akulah Allahmu nih. Ini komponen yang paling penting. Gimana kita bisa tenang? Gimana kita bisa diam, percaya? Kalau kita nggak mengenal siapa dia, iya kan? Berapa kali mungkin kalau Anda diundang, saya sering menghadapi berapa hajatan, event, ya. Ada seminar, ada yang acara-acara pemerintahan, kita datang gitu. Kita dengar orang-orang pemerintahan ini kasih wejangan apa? Nah, di situ kita lihat, ya. Ini kalau orang pemerintahan lagi kasih speech di depan, di belakang tuh audiensnya ada yang ngobrol, ya, ada yang denger, ya. Nah, itu tergantung, ya, siapa yang kasih speech itu, siapa yang memberi pengarahan itu tergantung orangnya. Kalau yang memberi pengarahan yang speakernya itu pejabat atau tokoh-tokoh nasional yang bagus, ya, orang langsung semua diem, dengar, iya kan?
bisa betah, ya tergantung. Nah, saya ingat nih, saya paling suka kalau dengar speech, ini salah satu tokoh nasional nih, pernah dengar namanya Pak Sofyan Wanandi, ya. Waduh, kalau dengar dia yang kasih speech wejangan itu kita nggak pernah tahu jam berapa juga kita akan stay, tinggal dengerin dia ngomong. Demikian juga dalam kasus kita ini, ya. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, waduh, kita bisa benar-benar tenang, kita bisa diam, kita bisa namanya dwelling in His presence. Tapi kita harus mengenal who He is. Siapa Tuhan Allah kita, ya, pencipta langit dan bumi. Ya, Mazmur 91 ayat 1 dan 2, orang yang duduk atau yang tinggal dalam perlindungan Tuhan, ya. Udah ketemu? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata apa? Dialah tempat apa? Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Ya. Kalau kita mengenal Tuhan kita, ya, kita akan tahu dan kita harus kenal Dia. Kalau kita bisa diam dalam hadirat Tuhan, kalau kita kenal Dia siapa, ya. Dia adalah tempat perlindungan kita. Kubu apa? Pertahanan kita. Kota benteng kita. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, maka kita bisa diam. Kita bisa tenang. Ya. Nggak bisa kita cuma dipaksa suruh diam, suruh tenang. Kalau kita nggak tahu, kita nggak mengenal Tuhan kita. Ya, tadi dibilang ketahuilah, sebenarnya yang lebih strong kata-katanya bahasa Inggrisnya, know, kenal lah. Ya, be still and know that I am God. Ya, tenang dan mengenal. Kalau kita mengenal Dia, kita bisa diam, kita bisa tenang. Jangan kita jadi orang Kristen udah lama, cuma kita nggak begitu kenal Tuhan. Ya. Jangan cuma tahu kenal ini, oh Tuhan yang itu yang kirim Tuhan Yesus, ampunin dosa kita, selamatin kita, nanti mati masuk surga. Kan matinya masih lama, ada yang mau cepet? Ada yang mau cepet masuk surga? Hah? Susah nih Pak, ditanya, katanya nanti mau masuk surga gak? Mau. Kalau yang mau cepet siapa? Nggak ada. Aduh, ini makanya ini susah juga nih orang gereja ini egois. Maunya masuk surga, cuma percepatan nggak mau. Ya. Jadi jangan hanya kenal Tuhan begitu aja, ya. Tuhan kita lebih dari itu, bukannya Tuhan yang nanti. Tuhan itu bukan, He's not only God for the future, ya. He's the God for our past, our present, our future and forevermore. Ya, jadi Dia adalah Tuhan kita yang hari-hari ini, for our presence, hari-hari ini. Ya, hari-hari ini bagaimana kita bisa hidup kalau kita tidak begitu mengenal Dia. Ya, Dia sumber segala sumber. Ya, Dia yang maha kuasa. Bukannya hanya dulu Dia bisa membelah laut, tapi hari-hari ini Dia bisa lakukan segala perkara. Ya. Sudah ngalamin belum? Mau ngalamin? Tuh kan, di jemaat susah nih Pak. Ya. Mau ngalamin kuasa Tuhan enggak? Tadi kan dia bilang, ini tempat perlindungan, ya. Kota bentengku, ya, kubu pertahanan, ini itu. Mau ngalamin gak? Nah,
kalau ngalamin ini cuma harus melalui suatu masalah loh. Baru tahu yang tadi itu. Ya. Jangan nggak mau ngalamin masalahnya, toto ngalamin dia kubu pertahananku tempat aku berlindung. Mesti ngalamin masalah. Saya ingat ya hari-hari hujan ini nih. Ya. Saya memang ada rumah nih di Kelapa Gading, cuma udah lama nggak tinggal. Hari Senin kalau nggak salah ya, itu banjir. Padahal depan jalan udah ditinggiin, saya punya depan rem tuh udah ditinggiin, air masuk juga ke gerasi. Ya, nah saya ingat nih berapa tahun yang lalu, ya, saya ada proyek perumahan di Cibubur. Kalau tahu yang namanya mall apa tuh, Cibubur Junction, ya, dekat situ lah, ya. Saya ada proyek perumahan di situ. Di sini konstan kita setiap proyek tuh tiap minggu pasti ada doa, ya, doa penyembahan, ya. Setiap proyek pasti ada, ya. Kalau komersialnya American Express bilang don't leave home without it. Jadi jangan jangan lalu itu. Jangan kita lupakan. Dalam pekerjaan kita, dalam apapun, jangan lupakan untuk membawa Tuhan hadir, ya. Nah, tempat ini kantor marketing kami paling depan jalan, ya. Dan kami di situ tiap minggu, ya. Berdoa, nyanyi, ya. Anda tahu kalau orang karismatik kan nyanyi nggak bisa diem. Ya. Jadi semua orang tahu ini proyek orang agak rada-rada. Ya. Karena banyak geng-geng nyanyi, semua tahu. Ya. Dan ya mereka kalau ngeliat saya ini datang orang situ, gitu, dia mungkin dalam hati bingung. Ini Cina agak gelo gitu ya. Mungkin nggak pernah ada developer begitu. Satu hari hujan lebat, ya. Cibubur juga kena banjir. Ini kita jadi masuk dari jalan raya masuk, ya. Ada mungkin 400-500 meter masuk. Ini November atau Desember, ya. Hujan itu besar, memang itu daerah situ dari dulu ada masalah. Ada saluran masuk, ketika mau masuk ke saluran induk, bottleneck, mengecil, ya. Udah mengecil, ya tahu sendiri di sini banyak sampah, ampun deh di sini orang sini hobinya buang sampah ke saluran, ya. Nah, jadi setiap kalau hujan besar memang dia suka airnya nggak keburu lewat. Nah hari itu besar, berapa hari itu besar tergenang. Saya mau bilang ya, semua tempat daerah kita itu tergenang kecuali proyek kita. Bingung nggak? Di sisi kanan, ya, tergenang air. Sisi kiri tergenang air. Cuma proyek itu nggak tergenang air. Lebih tinggi? Enggak, sama. Bingung. Tetangga-tetangga di situ datang bawa mobil, numpang. Untuk apa? Untuk taruh mobil. Di situ nama Tuhan dimuliakan. Orang developer yang agak rada-rada ini, ya, yang banyak menyembah Tuhan, ya. Di situ Tuhan perlihatkan, I am God. Iya kan? I am God. Kenallah, ketahuilah. Dia Tuhan. Bukan Tuhan literalism, bukan. Tapi dia benar Tuhan. He is real, he is the living God, dia Tuhan yang hidup, ya. Umat yang berdoa begitu, ya. Itu bukannya seminggu 2 minggu, itu dari belum proyek jalan
masih tanah sampai itu tahunan. Kita nabur ya. Berdoa, pujian, penyembahan, firman Tuhan ya. Nah, di situ kita kenal siapa Tuhan kita. Ya. Karena kita diam dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Dia, ya. Dan kita mengenal Dia, makanya kita bisa tenang. Dan ketika malapetaka menimpa sekeliling kita, ini seperti Mazmur 91, ya kan? 1.000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di sebelah kananku, itu tidak akan menimpa aku. Ya. Aku akan hanya melihat dengan mata kepala aku sendiri, ya kan? Ya itu yang terjadi. Ya gak? Saya bingung. Di sebelah saya itu jalanan gang masuk, itu Cibubur daerah orang pemerintah, pejabat-pejabat tinggi. Nah, di belakang itu jenderal-jenderal. Nah, Pak Jenderal itu, jadilah semua mobilnya semua, taruh di situ. Dan mereka bertanya, kenapa ya? Kok kita semua kena banjir, yang ini enggak? Ya kan? It's a good question, ya. Nah, lama saya lu tahu lah, yang tiap minggu agak rada-rada nyanyi itu siapa? Dia nyanyi ke siapa? Ya kan? Kita berdoa kepada siapa? Kita bisa tenang, tinggal diam dalam Dia. Pertama-tama kenal Dia. Dia sanggup loh melakukan segala perkara. Oh, saya nanti bisa buka buku. Mau tahu di sini? Pak, kapan Pak pernah kena ada tahun kayaknya 2018 atau 2019 yang pohon pada tumbang? Hah? Sebelum pandemik sih. Ya. Ingat gak? Pohon yang gede-gede pada jatuh. Ya. Nah, itu paling gawat. Itu terjadi di bulan, saya pikir tengah-tengah Desember ya. Itu terjadi waktu Desember itu tamu kita penuh. Nih. Itu ada angin, apa namanya sih? Yang muter itu ya. Nyabut pohon. Ya. Anda tahu di lawang gintung itu, pohonnya kecabut. Tahu kan? Pada tumbang. Angin itu naik ke atas. Kamu tahu di dekat lawang gintung itu ada kafe apa dulu? Kafe-kafe itu atapnya hilang. Ya, naikkan dia ke atas. Gue mati kena kan? Nih, sekarang udah bukan gue mati lagi, udah mati dia. Dia juga kena. Angin puting beliung itu muter naik. Saya bilang ya, makin atas makin bahaya. Ini kan naik ke atas. Iya kan? Kalau kena ini, Anda lihat tengah-tengah tuh struktur kayak apa tuh? Kayak gondola apa semua. Sama Anda lihat di lobi itu kan ada atap yang nongol apa semua tuh ya. Kalau itu sampai sini, itu keangkat. Pintu-pintu kita yang di lobi restoran, lihat dari apa? Kan kita buka ya. Wah itu pasti keangkat. Tapi, dengar nih, ini perlu mata orang hebat bisa ngelihat. Angin itu naik, muter sampai gue mati ya. Udah gitu dia kemana? Dia nggak naik lagi ke atas. Percaya gak? Di situ ada petugas lalu lintas dari surga, balas tentara surga bilang puter. Puter balik turun ke bawah kan? Dia nggak jadi naik ke atas. Kenapa? Ada hotel tempat orang-orang suka rada-rada. Iya kan? Enggak, you must believe nih. Kenapa dia nggak naik Pak? Saya percaya itu malaikat di situ rame. Puter jangan naik ke atas, jangan. Ini kayak polisi nih, ini kayak Pak Oga atau apa, puter. Turun lagi dia. Saya nggak videonya di tikungan itu, motor kan jalan.
yang dipakai dari sini bisa jalan pindah, ya kan? Betapa powerfulnya itu angin. Tapi kita yang berdiam dalam hadirat Tuhan, ya, tinggal dalam perlindungan Tuhan, kita benar-benar bisa bilang ini Tuhan tempat perlindungan kita. Di situ kita bisa tenang. Karena kenapa? Kita terkenal Tuhan kita ini bukan Tuhan sembarangan. Benar, Dia Tuhan yang sangat powerful, yang sangat berkuasa. Saya bilang ini yang kalau saya saksikan nih, apa yang saya saksikan, saya kan bukan anak sekolah kitab, saya bukan pendeta. Saya cuma bilang yang saya saksikan ini, yang saya bicara adalah yang saya sudah alami. Ya, mau ngalami? Iya, nanti deh lihat kalau angin dekat-dekat rumah tuh ngung-ngung, ya. Nanti Anda ngalami, Anda nanti diuji deh, ya. Tenang nggak? Ya, jangan baru dengar angin ngung-ngung telepon Pak Kris, mau Pak Naftali, Pak gawat nih Pak, gimana? Minta kirim truk lagi ngungsi. Ya. Jadi kita bisa berdiam, kita bisa tinggal dalam hadirat Tuhan kalau kita kenal Dia. Tuhan yang dulu, yang lakukan segala mujizat, hari ini masih sama. Sampai selama-lamanya. Ya. Aduh, saya udah ngalamin berkali-kali. Ya. Orang Jakarta bilang tuh ngeri-ngeri sedap. Jujur lah. Kalau kamu tanya Pak Bas, ada ngeri nggak? Ada lah. Ya kan, saya kan bukan Superman, ya kan, ngeri juga, ngeri. Waduh, kalau sampai ini kena kita, saya hitung. Saya kenal yang di Bogor di Jalan Raya tuh, masih saudara saya juga di Jalan Raya baru itu, Pak, ya Bogor Icon toh, ya. Lagi ada tamu di ballroomnya kebetulan kayak kita di atas nih, ya. Nah itu bahaya tuh, yang ballroom di atas itu, ballroom dia kena hancur, pecah kaca. Untung orang-orangnya nggak ada yang terluka, ya. Ketika itu menghantam satu hotel, Anda bisa hitung pakai kalkulator langsung itu semua kata-kata depannya M, ngerti nggak? M itu. Udah gitu tamu lu bubar lah. Bisa sebulan kosong ngebenerin itu hotel. Ngebenerin hotel itu kan gak mungkin seminggu, 2 minggu. Kena angin puting beliung lagi masih musim hujan. Belum akhir tahun, tukangnya pada pulang kampung. Aduh ampun deh, lebaran pulang kampung. Natal dia pulang kampung juga. Wah di sini benar-benar negara kita negara yang paling beragama, semua agama di cover dalam liburan, semua ikut. Bagaimana kita bisa benerin secepat? Konsekuensinya kalau kita nggak mengenal Tuhan kita nih, konsekuensinya berat, saya mau bilangin. Berat. Ini habis ya? Sampai jam berapa sih? Ya, jadi kalau kita nggak mengenal Tuhan kita, saya bilang konsekuensi hidup kita berat, nggak tahan. Saya bilang saya nggak tahan. Jangan ngeliat orang pengusaha hebat, beban pengusaha itu berat, ya. Nggak usah ketimpa bencana alam. Lagi udara fine-fine aja itu berat ekonomi, terseok-seok. Kalau ketimpa begitu lagi, tambah berat lagi. Ya, jadi kenal Tuhan kita siapa. Jangan setengah-setengah. Jangan hanya cuma tahu Tuhan kita bersorak-sorak, hei di gereja. Begitu udah di luar ngalamin masalah, kita gerebekan, panik. Ya, jadi kenal Tuhan kita. Dan ini nih, ya, Ibrani 11 ayat 6, ya. Ini bahasa Inggrisnya bagus. Without faith, tanpa iman,
Ya, ada. Tetapi tanpa iman apa? Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, ya. Aduh, hati-hati. Kita mau berdiam dalam hadirat Tuhan. Kita mau make sure Tuhan juga berkenan kepada kita. Kalau kita nggak ada iman, gimana kita bisa diam dalam hadirat Tuhan? Nggak bisa lah. Ya, kita nggak kenal Tuhan kita siapa dengan baik. Kita nggak ada iman bahwa Tuhan kita, misal Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Kita nggak ada iman. Tanpa iman, ya kita nggak berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi ini komponen kedua, saya bilang, satu, kenalah Tuhan kita. Kedua, kita harus pegang iman kita, jaga iman kita. Ya, jangan kita iman kita seperti kapas, ya, kena angin, melayang. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa? Iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak apa? Berkenan kepadanya. Waduh. Ya. Ya, masuki tahun 2025 ini. Ya. Saya hanya rangkum 2 hal gampang. 1, kenalah Tuhan kita. Ya. Kedua, pegang iman kita. Baru kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Saya kan udah ngalamin. Ya. Pandemik kita nggak bubar, pandemik kita masih panen. Cuma pandemik tahun 2020 kita hanya off dari bulan April sampai bulan 9, sampai bulan 8. Cuma hanya 5 bulan. Bulan September ramai lagi terus. Ya. Saya kasih tahu cerita paling seru nih, kalian pasti seneng nih. Orang sini kan suka dengar soal duit. Pandemik tahun 2020 itu ya. Wah, itu pandemik gawat juga. Kita kalau lihat dengan mata nih, kita pengusaha bisa nggak tidur. Bayangin, kalau bisa suruh tutup. Bayar orang pakai apa? Kita nggak bisa bayar dengan janji, harus bayar. Orang ngeri. Tapi saya mau bilang kata itu tahun yang luar biasa. Tuhan kirimkan berkat. Ya. Banyak yang batal di Jakarta karena takut COVID. Ya, bulan 9 itu hotel kita penuh. Kamu tahu Menpora, Kemenpora. Dia pindahkan 15 cabur dari Cibubur karena di sana nggak boleh berolahraga. Di sini agak rileks, Bogor ini agak rileks, agak lebih mendingan. Dan di sini daerah kita besar kan, tanah kita. Dia pindahkan 15 cabang olahraga. Saya tadinya tidur di sini kan, diusir. Satu hotel dia ambil. Saya paling ingat nih rekod dalam Guinness Book, ada hotel di booking 87 consecutive days sampai Desember. Waduh, tuh bayangin. Itu MM-an. Ya. Jadi inilah ketika kita kenal Tuhan kita beriman pada Tuhan, kita bisa tenang, kita bisa diam. Kamu tahu nggak lagi pandemik di sini kita ngapain? Di ruang ini nih, ini nostalgia. Kan nggak boleh ada kebaktian Pak ya, nggak boleh ada gathering kan. Saya anak panti, saya semua tinggal di sini nih. Seminggu waktu nggak boleh ada ibadah, seminggu 7 hari di sini. Tiap malam kita ibadah. Ngerti nggak? Nggak ketahuan sama Satpol. Jangan bilang-bilang. Ya, dia nggak tahu di sini di dalam. Kalau di pinggir situ ketahuan. Di sini 7 hari seminggu ini nih stage ini. Kita menyanyi, menari, nah itu rada-rada. Rada-rada, lagi nggak ada duit masuk, kita begitu.
Iya kan? Nggak ada duit masuk. Ya. Pertama kali dalam hidup saya ngalamin punya rumah paling besar. Kenapa? Kamarnya 200-an. Boleh tidur di mana aja. Nggak ada yang tidur. Tapi di situ kita kenal Tuhan kita. Kita bisa tenang. Walaupun 5 bulan itu duit kosong pengen masuk. Ini. Kita tiap hari di situ. Ya. Ada firman Tuhan. Ya. Tuhan memberi reward kepada mereka yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan. Ya. Tenang. Kalau kita cari Tuhan, kita tenang. Nggak bisa tenang, nggak bisa diem kalau kitanya nggak cari Tuhan. Gimana ngomong sih diam dalam hadirat Tuhan, cuma nggak nyari Tuhan. Cuma nggak bisa diem doang, tapi cari Tuhan. Ketika kita dalam masa-masa terus berdiam dalam hadirat Tuhan, kita tuh bukan kita nggak nyari Tuhan, harus terus cari Tuhan, cari hadirat Tuhan, terus dicari. Hadirat Tuhan itu ya bukan hanya kita diam datang sendiri, ini cari, ya. Kita alami mujizat banyak. Aduh, kalau kamu tahu ya pas dari Desember tiba-tiba ada pengumuman. Ini sebenarnya paling kamu tahu istilah Raskin, BLT, tahu kan ya? Saya dapat BLT. Hebat deh. Pemerintah pusat waktu itu memberikan anggaran, bukan dari daerah nih, APBN. Industri yang terkena dampak diberikan bantuan. Nggak tahu, ya karena nih Bogor ini termasuk daerah pariwisata, dianggap daerah yang terkena dampak berat. Jadi industri hotel dan restoran, nggak semua restoran, itu dikasih BLT. Nah, saya dibilangin, ini tinggal 1 hari ini, masukin. Kita selama masa pandemik, kita punya loss income berapa, masukin. Padahal kita waktu itu bulan 12, bulan 9 udah saya bilang itu Kemenpora itu ngebooking 87 hari, berapa M itu. Sampai ngelunasin ini kredit rekening orang kita lunas, boro-boro. Tapi kita masukin aja. Ya. Nggak pernah nih saya hidup umur 60 tahun, ceritanya ditawarin kayak BLT. Habis ngisi syaratnya gini, kita harus sendiri datang. Habis sudah masukin online, datang ke, aduh lupa tuh daerah dinas pariwisata tuh di jalan apa yang ada kopi apa, ada banyak kafe gitu. Waduh, begitu saya datang, parkir nggak bisa parkir. Di situ saya ngeliat semua orang minta bantuan. Yang punya hotel, bos-bosnya, yang punya restoran, ngantri, semua pada minta BLT. Saya sih, ya udahlah, saya ketemu Pak, Bapak ini, verifikasi. Oh, oke, tunggu ya Pak ya. Gue pengen tunggu. Tapi Tuhan kita luar biasa. Saya ingat itu kalau nggak salah tanggal 23 atau 24. Saya dapat Christmas angpau paling besar. Yang ini mah jangan pusing lah, apa Chinese New Year ini. Saya dapat transfer. Tahu nggak berapa? 540 juta. Ya. Kalau saya cerita gini, orang pada gila lu, nggak adil lu. Masa lu dapat? Mang orang susah. Iya kan? Nah, Tuhan kita luar biasa. Ya. Jadi kalau kalian pakai tempat ini, saya mau bilang, ini tempat nostalgia saya di mana terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Amin. Ayo, boleh gak saya ajak kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu El Shaddai, itu lagu El Shaddai, El Shaddai. Siapa yang bisa nih? Ini El. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Yang besar. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, berkatnya berlimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk apa yang Kau berikan pengalaman dari Pak Sebastian yang begitu menguatkan. Ketika kami diam dan ketahuilah bahwa kenal Tuhan yang sebenarnya, kenal Yesus Kristus sebagai Allah kita. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang mengasihi kita semua. Kita percaya, kita raih dengan iman kita. Jaga iman kita. Terus iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita boleh meraih janji-janji Tuhan. Bagi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, kita terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan yang berkuasa menjadi dasar hidup kita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang belum mendapatkan anggur dan roti, bisa angkat tangan, nanti Asher bisa melayani. Kita semua mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita bangkit berdiri dan kita akan bacakan dengan hati yang sungguh-sungguh, ucapkan iman rasuli. Iman yang kita yakini, inilah yang kita percaya. Kita sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita ambil roti. Dan di sini ada ayat, kita bisa baca sebentar. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Roti yang terpecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Bagi yang percaya, mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Yang percaya mari bersama-sama minum dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Silakan host untuk melanjutkan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman nanti disampaikan oleh Pak Hansal. Ya saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang luar biasa menguatkan kita. Amin saudara. Dan juga untuk perjamuan kudus yang sudah kita nikmati dalam hadirat Tuhan. Nah ini waktu yang indah bagi ini saudara, bahwa kita sepertinya ada saudara-saudara baru yang baru pertama kali hadir tengah kita. Boleh kami lihat tangan saudara yang hadir? Ya. Yes. 1, 2, ya 3, 4 ya. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan saudara bagi sahabat-sahabat baru yang baru pertama kali hadir tengah-tengah kita. Selamat datang Bapak, selamat datang Ibu. Dan kami berharap ini jadi satu kali pertemuan awal untuk sering kali kita ketemu ya di setiap minggunya, dan juga nanti bisa di carousel juga. Yes, ada sukacita setiap kali kita ketemu dengan sahabat-sahabat baru. Welcome home Bapak Ibu Saudara, dan welcome home untuk kita semua. Yes, ini juga waktu yang indah untuk kita memberi saudara, dan mari kita gunakan amplop di kursi kita masing-masing kalau saudara mau memberikan secara tunai dan juga bisa memberikan secara transfer. Di layar kita bisa lihat ada rekening persepuluhan, juga diakonia, juga ada satu lagi persembahan. Nah, saudara bisa gunakan link Kris di sana untuk mentransfer. Ya, sebentar saudara akan diberikan waktu untuk memberikan persembahan. Namun kita akan baca sebuah ayat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Saya akan bacakan untuk saudara. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita pejamkan mata, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami bersyukur, kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk kami memberi Bapa. Bapa, kuduskan tangan kami, berkati Tuhan hati yang memberi dengan sukacita Tuhan. Biar apa yang kami berikan Tuhan, dana ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan
Apa yang kami mampu saat ini kami berikan, Engkau juga yang menambah-nambah kapasitas kami sehingga kami boleh memberikannya lebih maksimal lagi, lebih lagi. Berkati keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan sekali lagi, biar apa yang kami beri dengan sukacita ini menjadi berkat untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi kita katakan. Amin. Silakan saudara, kami berikan beberapa waktu untuk saudara mempersiapkan persembahan saudara. Sepertinya sudah semua. Dan saudara, ibadah ini bisa ada karena ada volunteer yang mempersiapkannya. Boleh saya ajak saudara untuk bangkit berdiri, berikan apresiasi kepada volunteer kita. Thank you. volunteer. Thank you, volunteer. Thank you. Thank you. Thank you volunteer. Tuhan Yesus memberkati setiap volunteer yang sudah berusaha, pikiran, daya, dana juga ya. Dan kami juga mengundang buat saudara-saudara boleh bergabung dengan volunteer bersama-sama melayani dari kita untuk kita. Amin. Yes, dan minggu depan saudara kita ada onsite service. Ya, kita berikan tepuk tangan buat di minggu depan ada Pastor Johnson dari sisi Bandung. Bukan orang asing di tengah kita. Beliau akan melayani di ibadah umum jam 9. Nah kemudian juga di minggu depan ada ibadah CDC Kids juga jam 9 pagi saudara. Juga ibadah Arrow. Kita berikan tepuk tangan juga untuk ibadah Arrow kita saudara. 11.30 ya, lokasi yang sama di Hotel Green Forest Bogor. Nanti akan diupdate kembali untuk ruangannya. Selanjutnya untuk doa onsite saudara. Nah ini satu hal baru yang kita jalankan di awal bulan Februari ini saudara. Bahwa doa onsite kita jalankan setiap hari Sabtu. Ya, diharapkan saudara-saudara bisa lebih maksimal dari sisi waktu untuk berdoa bersama. Kapan waktunya? Sekali lagi setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Tempatnya di mana? Di Ruko CDC Bogor Panorama Pamoyana. Nanti saudara yang belum tahu tempatnya boleh tanya ke carousel leader masing-masing. Pasti nanti diberikan lokasi yang tepat dan juga bisa share log juga nanti. Dan kita ada satu wadah carousel saudara, pastikan kita semua bergabung. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru hadir pertama hari ini juga kayak mengundang untuk boleh join carousel. Ngapain aja sih, di mana akan jadi keluarga kecil kita Bapak Ibu Saudara. Ya kita boleh sharing di sana, kita boleh saling kesaksian menguatkan. Usianya seperti apa? Usianya sudah kita bagi, ada sel ibu-ibu, kita boleh tepuk tangan saudara buat carousel ibu-ibu kita. Kemudian ada Arrow Youth juga, family paling banyak. Dan saudara boleh pilih waktu yang paling tepat bagi saudara buat bisa konsisten hadir. Ya. Nah, kemudian ada juga yang Arrow Teen juga disiapkan waktunya ada 2 grup di sana. Kita bisa pilih. Selanjutnya kita akan ada juga spiritual journey. Kita boleh kasih tepuk tangan paling meriah untuk ini saudara. Ya waktunya kapan? Ini kelas encounter di hari Minggu 23 Februari. Masih ada waktu 2 minggu ke depan berarti ya. 2 minggu ke depan. Berbiaya 50.000 per orang, sudah termasuk buku dan makan siang. Bagi anggota carousel kita, teman-teman dekat kita yang belum ikut, yuk kita saling mengingatkan buat ikut. Ya karena ini penting banget saudara bagi pertumbuhan iman kita. Oke, kalau kita mau kolek satu kesaksian dari encounter kelas atau spiritual journey ini pasti banyak. Mungkin kapan-kapan nanti kita set ya. Namun saudara, ini yang kami rekomendasikan penting banget buat kita invest waktu buat ikut spiritual journey ini karena akan berguna buat kita pribadi sampai seterusnya. Yes. Dan akhirnya kita akan ada coffee time saudara di siang ini sehingga nanti jangan pulang dulu. Namun ada satu informasi yang kami mau sampaikan bahwa setelah nanti doa tutup, mohon saudara jangan beranjak dulu. Kenapa? Karena tim IO kita sudah mempersiapkan satu buah acara singkat. Ya apa? Acara Imlek saudara. Ya, nanti akan ada clue sedikit.
kebetulan saya ditunjuk mimpin acaranya ya, akan ada bagi-bagi hungpau. Cia. Ada berapa? Nanti saya infokan ketika acara berlangsung. Oke saudara, kalau begitu ibadah akan ditutup oleh Pastor Chris. Silakan. Wow, kita dapat sesuatu hari ini. Simple ya, simple. Diam dan ketahuilah bahwa Tuhan yang kita sembah itu kita kenal, kenal. Yang kedua, iman. Nah, menyambung dengan iman, saya mau mendorong semua jemaat CDC yang belum mengikuti spiritual journey adalah perjalanan rohani kita. Perjalanan benar-benar kita mengenal Tuhan. Di awal ini encounter adalah kelas yang bagus banget ketika kita percaya iman kepada Kristus. Itu awalan pembukaan sehingga begitu kita percaya kita bisa mengalami perubahan hidup. Siapa yang sudah mengalami perubahan hidup bisa angkat tangan dalam jemaat ini. Semua melalui kelas ini kita dimuridkan, kita belajar firman Tuhan sehingga dasar firman Tuhan ini kerohanian kita semakin kuat, enggak goyah. Banyak orang yang sudah mengalami perubahan hidup melalui kelas ini. Saya percaya yang belum segera mendaftar. Kebayang enggak? Kalau kita beli bakso aja 50.000 langsung terbang. Tapi perubahan hidup 50.000. Segera mendaftar. Jadi melalui Carousel Leader atau melalui di sini sekretariat Ibu Natalia segera mendaftar. Dan puji Tuhan waktunya tanggal 23 Februari ya. Setelah ibadah pertama kita bisa langsung masuk kelas itu. Saya undang bangkit berdiri semua karena kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya rabasika rabaya rabalaba. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk umat-Mu. Boleh Tuhan beribadah di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Urabasika rabakaya rabaya. Sikarabakaya rabata rabasya rabaya. Sikarabaya rabaya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati katakan amin. How great you are. Oh, how great you are. How wonderful, how beautiful your name. How great you are. Oh, how great you are. How glorious, how powerful your name. Happy Sunday. Yes, Lord. God bless you.